Ya, kalau Apindo tentu tidak atau pengusaha pada umumnya itu tidak kemudian menetapkan pro ini atau pro itu, milih ini atau milih itu. Kita tentu independen ya, semua juga independen. Yang kita lihat adalah tentu nanti program kerja mereka, visi mereka, khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi, ya upaya-upaya untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, upaya untuk menciptakan lapangan kerja, upaya untuk melakukan pemerataan, upaya untuk melakukan inovasi di bidang teknologi, itu tentu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, sambil jalan tentu kita ingin mendengar dari masing-masing bakal capres-cawapres ketika dia nanti menyampaikan program-program kerjanya, visinya, dan sekaligus tentu kita juga ingin berdialog, menyampaikan usulan-usulan tentang bagaimana sebenarnya membawa ekonomi ke depan ini agar lebih baik ya. Lebih baik dalam pengertian seluruh pelaku ekonomi di tanah air ini bisa mendapatkan kemajuan, perkembangan yang layak sesuai dengan kapasitas dan potensi masing-masing, seperti itu. Oke, baik Pak Iwan. Dari Anda, Mas Rama, seperti apa kalau memang kita bicara terkait sosok pilihan dari member HIPMI begitu ya, antara capres yang diharapkan dan juga cawapres yang diharapkan, seperti apa kalau dari HIPMI? Silakan. Eh, Sama seperti Apindo, pengusaha sih pada dasarnya kita tidak bisa berpihak kemanapun. Namun karena HIPMI adalah pengusaha muda ya, majoritinya ya. Jadi kita lebih uh, melihat sesuatu yang sangat objektif ke depannya. Jadi benar kata Pak Iwan, kita akan melihat program-programnya, visi-visinya. Nah, saya mungkin akan membreakdown ya apa harapan kita ya kurang lebih ya. Pemimpin seperti apa atau presiden atau cawapres seperti apa yang akan kita coba bantu atau kita coba nanti berikan support segala macam. Cuman dalam skop yang lebih besar kita melihat capres dan cawapres yang bisa membuat kebijakan ekonomi yang kondusif bagi investasi dan bisnis. Lalu mereka itu mensupport infrastruktur untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Buat teman-teman nih pengusaha muda ini yang bergerak di bidang logistik dan industri bisa tertolong dari situ. Lalu bisa menyederhanakan lagi regulasi dan birokrasi bisnisnya, Mas. Karena yang Pak Jokowi lakukan kemarin sudah bagus, memangkas peraturan-peraturan yang tidak perlu. Ini tinggal dilanjutkan. Selanjutnya mungkin pengusaha-pengusaha muda ini karena masih muda Mas ya, Mas Bram ya. Jadi kita itu sangat inovatif. Kita itu lean on technology. Jadi menurut saya pemimpin yang ke depan yang paling cocok untuk kita adalah mengedepankan keberpihakan terhadap inovasi, informasi teknologi dan pengembangan teknologi itu sendiri. Dari situ mungkin pemimpin ini bisa menjaga stabilitas ekonomi dan investasi, Mas. Jadi in overall semua hal yang dilakukan itu insya Allah harapan pengusaha ke depannya. Dan dari situ pula pemimpin ini bisa mengurangi ketidakpastian politik yang sangat mengganggu bisnis. Anything. Bisnis itu kan sifatnya sangat fluid ya Mas ya, nggak rigid ya. Dengan birokrasi yang sangat rigid itu kadang-kadang mengganggu gitu. Jadi ke depannya kita mengharapkan pengusaha-pengusaha ini bisa lebih kreatif tanpa ada yang menghambat ke depannya. Lalu juga kita memastikan juga nih calon presiden dan wapres ke depannya itu mengedepankan lingkungan usaha yang sehat dan juga sustainable. Jadi program-program ini atau harapan-harapan ini mungkin bisa mewakili pengusaha muda Indonesia ke depannya. Karena anak muda ke depannya ini majority voters nih Mas. Jadi kalau kita nggak didengar nih, waduh luar biasa menghambat buat ke depannya.